Сейчас что? Ее босс немедленно. Dalam waktu kurang dari 12 jam, lebih dari 500 rudal dan drone menghujani Ukraina. Tapi inilah fakta yang mengejutkan. Dari 24 rudal balistik Iskander M yang diluncurkan, senjata yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir, hanya 4 yang berhasil dihentikan. Sisanya menghantam target dengan akurasi nyaris sempurna. Hari ini kita akan membongkar bagaimana serangan ini terjadi, mengapa pertahanan udara Ukraina hampir lumpuh, dan apa artinya bagi keseimbangan kekuatan global. Tanggal 2 Juli 2026 bukan sekedar hari biasa dalam perang Rusia-Ukraina. Serangan ini terjadi hanya 6 hari sebelum KTT NATO di Ankara, Turki. Pertemuan yang dijadwalkan untuk menentukan paket bantuan jangka panjang senilai 70 miliar euro untuk Ukraina. Kremlin yang membaca situasi memilih momen ini untuk mengirim pesan yang sangat jelas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan mempersingkat kunjungan kenegaraannya ke Dublin, Irlandia, karena intelijen memperingatkan akan adanya sesuatu yang besar. Peringatan itu terbukti akurat. Tapi apa yang membuat serangan ini berbeda dari puluhan serangan sebelumnya? Ini bukan lagi serangan rudal biasa. Ini adalah apa yang oleh para ahli militer disebut sebagai Complex Combined Strike, serangan gabungan kompleks yang dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan berlapis. Tujuannya, membuat pertahanan udara Ukraina memilih sasaran mana yang harus dihadapi, dan pada akhirnya, kehabisan amunisi sebelum serangan berakhir. Inilah yang terjadi di Kiev malam itu. Ini bukan kegagalan pertahanan, ini adalah kekalahan yang sudah dirancang sebelumnya. Bukti paling jelas dari taktik ini adalah apa yang terjadi di distrik Pechersky, pusat kota Kiev. Sebuah kawah gansang, hampir setengah ukuran lapangan bola terbentuk di halaman kompleks perumahan mewah French Quarter. Sementara itu, sebuah klinik swasta rata dengan tanah. Gedung apartemen bertingkat 9 runtuh sebagian, dan langit-langit stasiun metro yang digunakan sebagai tempat perlindungan runtuh menimpa warga yang berlindung. Mari kita bongkar satu persatu. Rusia mengerahkan apa yang bisa disebut sebagai orkestra kematian. 5 jenis platform serang yang bekerja dalam harmoni yang sangat terkoordinasi. Pertama, rudal balistik Iskander M, 24 unit. Rudal ini terbang pada lintasan balistik, naik ke atmosfer dan turun dengan kecepatan mencapai Mach 7 atau 7 kali kecepatan suara. Waktu reaksi sistem pertahanan terhadap terhaman ini hanya hitungan detik. Sekali lagi, dari 24 rudal ini, hanya 4 yang berhasil dicegat. Efektivitas intercept hanya 17%. Kedua, rudal hipersonik Zircon, 4 unit. Senjata anti kapal yang dimodifikasi untuk serangan darat. Kecepatannya mencapai Mach 9 dengan manuver di atmosfer, membuatnya hampir tidak terprediksi oleh radar konvensional. Ketiga, rudal jelajah H-101, 34 unit. Diluncurkan dari pesawat pembomber strategis jarak jauh. Rudal ini terbang rendah, hanya 50 hingga 100 meter di atas permukaan, menggunakan kontur medan untuk menghindari radar. Keempat, rudal jelajah kaliber, 8 unit. Diluncurkan dari laut, mereka datang dari arah yang tidak terduga, membuat sistem pertahanan yang menghadap ke timur dan utara menjadi tidak berguna. Dan kelima, drone Geran dan variannya, hampir 500 unit. Ini adalah kunci dari keseluruhan strategi. Drone-drone murah ini, yang harganya hanya sepersekian dari misil pencegat, dikerahkan dalam jumlah besar. Ini bukan untuk menghancurkan target besar, melainkan untuk menguras sistem pertahanan udara. Bayangkan Anda adalah sistem radar Patriot dengan 16 misil pencegat. Tiba-tiba 100 drone muncul di layar Anda. Anda harus memutuskan mana yang benar-benar mengancam dan mana yang hanya umpan. Dalam waktu 30 detik, puluhan rudal balistik dan jelajah muncul di atas kepala Anda. Anda kehabisan waktu, kehabisan opsi, dan akhirnya kehabisan misil. Inilah yang terjadi di Kiev malam itu. Ini bukan kegagalan pertahanan, ini adalah kekalahan yang sudah dirancang sebelumnya. Di balik kerusakan fisik, ada dimensi lain dari serangan ini, ekonomi perang.
Sebuah misil pencegat Patriot harganya sekitar 4 miliar dolar AS. Satu misil Iskandar jauh lebih murah. Satu drone Geran hanya sekitar 20 hingga 50 ribu dolar saja. Ini berarti Rusia menghabiskan lebih sedikit untuk menyerang daripada yang dikeluarkan Ukraina untuk bertahan. Dalam perang atrisi seperti ini, hitungan sederhananya adalah siapa yang mampu bertahan lebih lama. Dan inilah yang membuat para pemimpin NATO gelisah. Serangan ini terjadi hanya 6 hari sebelum KTT mereka di Ankara, Turki. Secara tidak langsung, Rusia sedang memamerkan bahwa sistem pertahanan yang sudah puluhan miliar dolar disuntikkan ke Ukraina memiliki batas yang sangat nyata. Seorang kolonel Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, menyebut situasi ini seperti seorang kiper yang harus menghadapi 10 tendangan penalti sekaligus. Efeknya segera terasa di sektor energi. Rusia tidak hanya menyerang target militer, tetapi juga depot oli dan stasiun pengisian bahan bakar. Ini adalah sinyal, kami bisa mengganggu pasokan energi Anda kapan saja. Harga gas alam di Eropa langsung bereaksi. Meskipun belum melonjak drastis, pasar mulai menghitung risiko. Di sisi lain, sekutu NATO bereaksi cepat. Polandia mengerahkan jet pemburu dalam misi patroli di perbatasan timurnya. Finlandia memberlakukan pembatasan wilayah udara di atas Teluk Finlandia, langkah yang jarang diambil dan mengindikasikan tingkat kewaspadaan tertinggi. Rusia pada gilirannya menegaskan bahwa serangan ini adalah respons terhadap serangan Ukraina terhadap wilayah sipil mereka di dalam negeri. Pertanyaan terbesar saat ini adalah, apakah yang akan terjadi di KTT NATO 7-8 Juli? Diplomat-diplomat Eropa melaporkan bahwa Italia menjadi penghambat utama bagi paket pendanaan 70 miliar euro, dan serangan ini justru memperkuat argumen mereka yang mengatakan bahwa memprovokasi Rusia lebih jauh hanya akan memperburuk situasi. Ada dua skenario utama ke depan. Skenario pertama, NATO menunjukkan kekuatan dan menyetujui paket bantuan besar-besaran yang akan memicu respons Rusia yang lebih agresif. Skenario kedua, ada gerakan di belakang layar menuju gencatan senjata sementara, didorong oleh negara-negara yang lelah dengan perang ini, yang akan diikuti oleh negosiasi politik. Satu hal yang pasti, Ukraina tidak bisa bertahan selamanya tanpa misil pencegat Patriot. Dengan tingkat konsumsi saat ini, persediaan mereka diproyeksikan habis dalam 4 hingga 6 bulan, kecuali ada transfer teknologi atau peningkatan produksi massal yang tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Pertahanan udara Ukraina, yang saat ini menjadi tulang punggung kemampuan bertahan, sedang berada di ambang kelelahan. Mari kita rekap. Dalam 11 jam, Rusia meluncurkan 570 alat serang, 524 diantaranya berhasil dinetralkan, tetapi 46 lainnya lolos, dan 20 diantaranya adalah misil balistik Iskandar yang tidak dapat dihentikan. Serangan ini bukan hanya tentang kerusakan fisik, tetapi tentang uji coba sistem. Rusia sedang menguji berapa batas maksimum yang bisa ditahan oleh pertahanan udara Ukraina sebelum runtuh, dan mereka menemukannya. KTT NATO di Ankara akan menjadi titik balik. Apakah sekutu akan menggandakan dukungan mereka, atau mulai mendorong Kiev untuk berkompromi? Di tengah semua ini, rakyat Ukraina kembali membayar harga tertinggi dengan nyawa mereka. Dan pertanyaan yang akan kita bawa ke video berikutnya adalah, apakah dunia benar-benar siap menghadapi era baru di mana rudal balistik menjadi senjata yang tidak dapat dihentikan? Di tahun di mana teknologi pertahanan seharusnya semakin canggih, serangan ini membuktikan sebaliknya, penyerang masih lebih unggul.